Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa id qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku tercinta, la tusyrik billah, janganlah kamu menyekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun azim, karena sesungguhnya menyekutukan Allah adalah sebuah dosa yang sangat besar, kedzaliman yang besar. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilm fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Siapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka baginya pahala fisabilillah hatta yarji'a, sampai nanti pulang kembali. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh suatu jarak untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan baginya, jalan menuju surga. Wa qala aidan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa inna talibal ilmi yastaghfiru lahu kulla syai'in hatta hitanu fil bahr. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Wa inna talibal ilmi, dan bagi para penuntut ilmu akan dimohonkan yastaghfir, ampunan, oleh semut-semut yang ada di dalam lubang maupun ikan-ikan fil bahar yang ada di dalam lautan. Duduk di majelis ilmu dalam rangka melaksanakan kewajibannya kepada Allah, maka akan didoakan oleh semut maupun ikan. Dalam hadis yang lain bahkan didoakan oleh para malaikat. Okay. Dan dalam hadis ini thalabul ilmi itu fardu. Salat tahajud 30 menit. Niku kata Imam Syafi'i. Karena salat tahajud niku hukumnya sunnah, menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Jamaah rahimakumullah, pada malam hari ini kita masuk pada tema, yakni fadilah atau keutamaan dahsyatnya salat. Sebagai pengantar, Bapak Ibu, ketika Allah pengen menyampaikan sebuah syariat, Allah cukup kirim malaikat Jibril. Perintah puasa, utus malaikat Jibril. Malaikat Jibril menyampaikan kepada Kanjeng Nabi. Ketika perintah puasa bulan Ramadan, sama. Ketika perintah zakat, sama. Ketika berkaitan dengan hal-hal pernikahan, sama. Oke. Ketika perintah untuk melaksanakan haji umrah, Allah utus malaikat Jibril.
untuk berbakti pada orang tua, Allah utus malaikat Jibril. Tetapi ada satu yang berbeda, yakni ketika Allah ingin memberikan perintah sholat, bukan malaikat Jibril yang menyampaikannya secara langsung, tetapi Kanjeng Nabi yang dipanggil. Berarti yang pertama, sholat niki istimewa napa mboten Bapak Ibu? Sangat istimewa. Nggih, sangat istimewa. Maka jamaah rahimakumullah, saya menyampaikan secara ringkas saja tentang hadis, ini hadisnya panjang lebar, riwayat Bukhari nomor 3887 dan Imam Muslim nomor 264 tentang kejadian Isra dan Mi'raj. Yang kula yakin panjenengan setiap hari Isra Mi'raj menika dimanapun mesti pengajiannya seputar ini. Yakni inti dari Isra Mi'raj adalah ada perintah sholat. Yang kedua, menghibur Kanjeng Nabi karena sedih ditinggal oleh pamannya, sedih pula ditinggal oleh istrinya. Tetapi yang membuat lebih sedih bukan cuma karena ditinggal pamannya, tetapi ditinggal pamannya dalam keadaan kafir. Yaitu sedihnya luar biasa. Maka jamaah rahimakumullah, Allah panggil Kanjeng Nabi. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, saya sampaikan di sini secara ringkas saja. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bercerita di suatu malam ketika beliau sedang berada di Hijr dalam keadaan berbaring di Mekah berbaring, tiba-tiba datang malaikat Jibril menghampiri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian malaikat Jibril ini berdialog dengan malaikat yang lain. Nabi sedang tiduran, bedahlah sini dan sini. Tiba-tiba Kanjeng Nabi lagi tiduran, dengar bedah sini dan sini. Nggih. Ini kemarin sudah tak sampaikan, Kanjeng Nabi niku dibedah dadanya sebanyak 3 kali. Di usia 4 tahun menjelang kenabian dan ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Maka Kanjeng Nabi beliau bangun kemudian bertanya, apa maksudnya? Maka malaikat Jibril menjawab, maksudnya dari sini ke sini, yakni dibedah dari pangkal tenggorokan sampai dadanya. Kemudian dibedahlah dada Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ia pun mengeluarkan hatiku, kemudian dibawakan bejana emas, wadah dari emas yang di dalamnya berisi air zam-zam yang penuh dengan iman. Maka hatiku pun dicuci dengannya, dimasukkan. Kemudian malaikat Jibril berkata kepada malaikat yang lain, bedahlah dari dadanya sampai pusarnya. Jadi ketika bedah yang pertama itu hanya dadanya, yang kedua hanya dadanya, tetapi yang ketiga ditambah dari dadanya sampai pusar. Jadi Kanjeng Nabi punya di sini bekas dibedah dari pangkal tenggorokan sampai bagian pusarnya. Ini peristiwa tahun ke-10 kenabian atau usia Nabi 50 tahun. Maka kemudian setelah dicuci, dimasukkan kembali hati Kanjeng Nabi, lalu dijahit. Nabi membahasakan, kemudian dijahit dan dikembalikan pada tempatnya dan seperti semula. Jadi dijahit terus sembuh. Dan Nabi menyaksikan kejadian dibelah itu sebagaimana dalam keadaan sadar, sebagaimana di usia 4 tahun. Pas masih kecil juga dalam keadaan sadar. Kemudian aku dibawakan seekor hewan tunggangan yang berwarna putih, lebih kecil dari bigol. Bigol itu peranakan antara kuda dengan keledai. Jadi keledai dikawinkan dengan kuda. Anaknya namanya bigol. Dan bigol ini lebih besar daripada keledai, tetapi lebih kecil daripada kuda. Dibawakan seekor hewan
tunggangan berwarna putih lebih kecil daripada bigol dan lebih besar daripada keledai. Kemudian malaikat Jibril berkata kepadanya, itu adalah buruk. Itu adalah buruk. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh malaikat Jibril untuk naik. Nabi pun meletakkan kakinya di pelana. Jadi buruknya niku ada pelana, atas pelana nih Bapak Ibu. Dia ada semacam pelananya. Walaupun tidak diceritakan bentuk pelananya seperti apa. Singkat cerita, niki yang dari Isra kalau cepet mawon nggih, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Berarti ini peristiwa ketika di Mekah napa di Madinah? Mekah, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, bukan Masjid Nabawi tapi Masjidil Haram. Dan perintah sholat itu turun di tahun 10 kenabian. Tahun 10. Nabi di Mekah itu selama 13 tahun. Dan ada salah satu kisah ketika Nabi sholat di depan Ka'bah. Karena perintah sholat sudah ada sejak periode Mekah. Ketika Nabi sholat Pak, di atas kepala beliau diletakkan kotoran binatang, unta, plus sak waduk-waduke Pak. Ketika Nabi menjalankan sholat periode Mekah, berat Pak, berat sekali. Maka yang dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa niki saya skip mawon. Lantas malaikat Jibril dan juga Kanjeng Nabi terbang dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Menuju Sidratul Muntaha. Ketika naik ini Pak, ada sirah dalam Sirah Nabawiyah diceritakan Nabi melihat ada seorang di dekat Masjidil Aqsa, itu dia sedang mencari hewan ternaknya. Kemudian Nabi memberitahu, itu peliharaannya ada di sinilah. Dan orang itu mendengar Nabi, kemudian dia mencari ketemu. Sedangkan orang itu tidak melihat Kanjeng Nabi. Dan orang ini yang besok membantah peristiwa kalau ada kan nanti ketika Nabi menceritakan peristiwa Isra Mi'raj, semua orang nggak ada yang percaya, termasuk nyuwun sewu, sebagian sahabat yang sudah masuk Islam pun nggak langsung percaya. Mereka mikir dulu, nek membantah mboten. Tapi yang langsung percaya sinten Pak? Abu Bakar. Julukan Abu Bakar As-Siddiq itu didapat setelah peristiwa ini. Karena Abu Bakar mengatakan seandainya Nabi Muhammad mengucapkan langit ini runtuh hari ini, bahasanya langitnya runtuh, aku adalah orang yang pertama kali percaya. Maka kemudian singkat cerita, Nabi pun terbang bersama dengan malaikat Jibril menuju langit pertama. Wallahu alam bisawab Bapak Ibu, yang dimaksud langit pertama itu entah atmosfer kita atau mungkin lebih daripada itu, wallahu alam bisawab. Saya juga tidak tahu. Kemudian sampailah beliau di langit pertama. Maka pintu langit pertama tertutup. Pintu langit pertama tertutup. Kemudian para malaikat bertanya, siapa ini? Maka Jibril menjawab, aku adalah Jibril. Siapa yang bersamamu? Dia adalah Muhammad. Apakah diutus olehnya, oleh Allah? Maka malaikat Jibril menjawab, iya. Kemudian para malaikat mengatakan, selamat datang wahai sebaik-baik orang yang datang. Selamat datang wahai orang yang sebaik-baik datang. Maka dibuka pintu langit pertama, masuk, ketemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Jibril mengatakan, ini adalah kakekmu Adam. Kemudian Nabi Adam mengucapkan salam, maka Nabi pun menjawab salamnya. Dan Nabi Adam mengatakan, selamat datang wahai putra dan Nabi yang soleh. Kemudian di langit kedua sama, di langit kedua bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Nabi Yahya dan Nabi Isa. Dan Nabi Isa ini, kalau menurut kepercayaan kita, Nabi Isa sudah meninggal apa dereng Bapak Ibu? Belum. Nabi menceritakan besok Nabi Isa akan turun. Turun. Yang pertama misinya adalah mengalahkan Dajjal. Ada salah satu cerita unik
yang Nabi ceritakan ketika turun Bapak Ibu, Nabi Isa ini besok diminta ngimami sholat, tidak mau. Yang suruh jadi imam adalah Imam Mahdi. Jadi Imam Mahdi yang suruh jadi imam, padahal beliau seorang Nabi dan Rasul. Nah ini unik nih Pak, karena mengatakan bahwasanya beliau juga mengikuti Nabi yang terakhir, ya, Nabi yang terakhir. Tapi poinnya Nabi Isa belum meninggal. Kemudian di langit ketiga bertemu dengan Nabi yang paling ganteng, sinten Pak? Nabi Yusuf alaihi salam. Saking gantengnya Bu. Niki kalau Nabi Yusuf ini lewat teng Mesir, menglewat tok Bu. Niku peribahasane nembe ngerajang sayuran ngoten nggih. Oh, kiris tangane ra krasa. Saking gantenge. Ampun bayangke nggih. Apa meneh bandingke. Wah, bandingke serepot niki. Stan jane bojone iki pengen tak tukar tambah ning kok ra ono sing gelem. Guyon mawon. Ketemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian di langit keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Nah, Nabi Idris ini sama dengan Nabi Isa. Dengan persamaannya apa? Nabi Idris ini saya baca dalam sebuah cerita, ini udah lama saya baca. Nanti sedikit salah nyuwun ngapunten. Nabi Idris ini pengen merasakan kematian. Nah, unik nih Pak. Maka ndonga pengen merasakan apa? Sakaratul maut, dicabut nyawanya. Maka kemudian salah satu keinginannya pula pengen melihat surga. Wis mlebu ndelokke bidadari. Terus begitu keluar alasannya napa Pak? Napa Pak? Sendale tinggalan. Nah, akhirnya mboten balik malih. Wong alasannya aku wis mati kok mbiyen. Ngoten. Tapi memang dan Allah memperbolehkan Nabi Idris untuk tetap di sana. Kemudian selanjutnya tadi langit keberapa nih? Kelima bertemu dengan Nabi Harun. Nabi Harun alaihi salam. Dan Nabi Harun pun mengatakan selamat datang putra dan Nabi yang soleh. Kemudian bertemu di langit ke-6. Nah ini Nabi favorit kula Pak. Niku nek ketemu hadis sing ana nabi niki mesti guyokke. Yakni Nabi Musa alaihi salam. Ketemu Nabi Musa. Nabi Musa pun mengatakan selamat datang wahai putra dan Nabi yang soleh. Kemudian di langit ke-7 ketemu dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Sinten Pak? Nabi Ibrahim alaihi salam. Ibrahim, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub dan seterusnya. Putrane tadi Nabi Rasul Pak. Ismail kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau disebut Abul Anbiya. Kok mboten Nabi Adam? Nabi Adam disebut kakeknya manusia. Singkat cerita, dibawalah Nabi ke Sidratul Muntaha. Yang di dalamnya terdapat pohon yang besar. Yang kata Nabi daun-daunnya seperti telinga-telinga gajah. Kemudian Nabi mengatakan di Sidratul Muntaha memiliki 4 aliran sungai. 2 sungai batiniah dan 2 sungai lahiriah. Maka Nabi bertanya, apa yang dimaksud dengan 2 sungai itu wahai Jibril? Jibril menjawab, 2 sungai batiniah itu berada di surga, sedangkan 2 sungai lahiriah itu mengalir sampai Nil dan juga Efrat. Jadi sungai Nil itu termasuk salah satu keajaiban dunia jadi Pak. Kenapa? Teng padang pasir ada air, ada sungai. Ada film bagus namanya Ayat-Ayat Cinta Pak, yang di dalamnya ada kata-kata mutiara. Sungai Nil dan juga Mesir itu jodoh. Karena nek sungai Nil asat Pak, Mesir hilang Pak. Mesir hilang. Kemudian singkat cerita, Kanjeng Nabi pun diperintahkan oleh malaikat Jibril untuk menuju suatu tempat yang malaikat Jibril sendiri pun tidak bisa. Tidak bisa, tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan untuk naik ke tempat itu. Ada yang menyebut tempat itu namanya Arsy, Arsy-nya Allah. Dalam Quran surah Ar-Rahman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, sesungguhnya Allah yang Maha Pemurah bersemayam di atas Arsy. Kemudian
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disuguhkan 3 gelas. Yang pertama, 1 gelas berisi nyuwun sewu niki hal-hal sing gaib nggih, ampun ditiru mangke. 1 gelas berisi minuman khamr. Gelas yang kedua berisi susu, gelas yang ketiga berisi madu. Kira-kira Kanjeng Nabi pundhut sing pundi Pak Ibu? Kanjeng Nabi ngambil yang susu. Ya, maka para malaikat mengatakan itu adalah sifat atau fitrah yang dimiliki oleh Kanjeng Nabi kita. Beliau lebih milih susu. Kemudian Nabi pun diperkenankan untuk bertemu dengan Allah. Ini saya singkat cerita mawon. Bertemu dengan Allah, dan di sini posisinya malaikat Jibril tidak ikut nggih, karena tidak bisa. Dan mendapatkan perintah sholat 1 hari berapa kali? Pertama Bapak Ibu 50. Estu Pak jenengan nek sedinten 50 Islam napa mboten? Nah ini seumpami nggih. Sehari 50 niku berarti setengah jam sekali we kurang to niku jane. Gitu. Wis katakan setengah jam sekali mangkat teng masjid Pak jenengan. Kiat mboten? Nggih. Ping 5 we urung mesti tat. Sehari 50 Pak. Dan di sini poinnya saya nyebutnya berdialog. Entah dialog, kata dialog itu tepat napa mboten ngapunten nek lain tuh. Karena ini antara seorang hamba dengan Tuhannya, nggih. Nek berbincang-bincang lak kayane rak pas. Nek tak golek-golek ya berdialog niku. Nabi berdialog dengan Allah, di antara keduanya ada tabir, ada pembatas, nggih. Maka singkat cerita Nabi pun turun. Bertemu dengan ketika turun yes, mau turun lagi ke dunia. Ketemu dengan Nabi sinten, Pak? Nabi Musa, Nabi sing ngeyelan. Bahasa niku. Estu, Pak. Kula niku gadah kitab sing isine percakapan Nabi Musa di antarane. Nabi Musa niku minta sama Allah diajarkan satu kalimat zikir yang istimewa. Kemudian Allah berfirman, "Qul ya Musa la ilaha illallah." Katakan wahai Musa, la ilaha illallah. Nabi Musa protes, Pak. Ya Rabbi, kullu ibadika yaquluna hadza. Wahai Tuhanku, umatmu yang lain juga mengucapkan kalimat itu. Saya pengen yang lain, ora sing wis dingerteni wong liya. Maka Allah berfirman, ya Musa, lau annas samawati sab' wa amirahunna ghairi. Wahai Musa, seandainya 7 lapis langit kecuali aku, wal ardina sab' dan 7 lapis bumi ini, fi kifatin diletakkan di daun timbangan. Wala ilaha illallah fi kifatin, dan kalimat la ilaha illallah diletakkan di satu daun timbangan, malat bihinna la ilaha illallah. Tentu lebih berat kalimat la ilaha. Maka Nabi Musa enggak protes lagi. Nah, enggak. Ini contoh. Di antaranya niki. Ketika Nabi kita bertemu dengan Nabi Musa, apa yang kau dapati? Apa yang kau peroleh? Maka Nabi pun menjawab, aku diperintahkan sholat 50 kali dalam 1 hari, 1 malam. Nabi Musa pun mengatakan, umatmu gak akan sanggup melakukan sholat 50 kali dalam 1 hari. Dan Nabi Musa mengatakan, aku pernah melihat ada Nabi yang lain yang diperintahkan kepadanya untuk melaksanakan perintah itu, dan mereka tidak sanggup. Kemudian Nabi kita pun naik lagi, minta keringanan, dikurangi dari 50 jadi 40, dikurangi 10. Nah, tasih abot apa mboten niki? Tasih 40 Nabi kita udah turun, Pak. Udah turun lagi. Ketemu Nabi Musa lagi di langit yang ke-6. Maka Nabi Musa bertanya, apa yang kau dapati? 40 kali. Umatmu enggak akan sanggup. Udah. Maka Nabi kita udah naik lagi.
Dari 40 kali dikurangi 10 lagi, Pak. Jadi 30. Tasih abot mboten, Pak? Abot niki sak jam sepindah wae tasih kirang niki, nggih. Tasih kirang. Turun lagi, Pak. Ketemu Nabi Musa, umatmu enggak akan sanggup. Naik lagi. Kemudian minta rukso, minta keringanan dari 30 20. Nah, niki sak jam sepisan niki. Nggih. Maka Nabi Musa mengatakan umatmu enggak akan sanggup. Naik lagi, Pak. Nggih, jane kula panjenengan iki rada berutang kali Nabi Musa nggih. Nggih, maka naik lagi dari 20 ke 10. Nggih, dari 20 dikurangi 10 jadi 10. Diskonnya 50% kali ini. Kemudian ketika 10 Nabi Musa mengatakan umatmu enggak akan sanggup. Maka Nabi kita pun naik lagi minta rukso. Ya, ini kalau singkat nggih ceritane, turun lagi dari 10 menjadi 5. Jadi 5. Ketika ketemu Nabi Musa, pripun Pak Nabi Musa? Umatmu enggak akan sanggup. Niki Nabi Musa. Umatmu enggak akan sanggup. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, aku sudah terlalu malu untuk bertemu dengan Allah. Tetapi dalam hadis riwayat Bukhari nomor 3887, Nabi menceritakan ketika Nabi turun dari 10 menjadi 5, ketika perjalanan turun sebelum ketemu Nabi Musa, saat dari ketemu Nabi Musa, Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau seakan-akan mendengar sebuah seruan. Tapi yang mendengarkan seruan ini hanya kanjeng Nabi kita. Yang lain enggak ada yang dengar, cuma Nabi kita. Di mana Allah berfirman, aku telah tetapkan kewajibanku dan aku telah ringankan dari hamba-hambaku. Aku telah tetapkan kewajibanku dan aku telah ringankan dari hamba-hambaku. Ketika Nabi kita turun dari 10 ke 5, tiba-tiba beliau mendengar seruan. Dan hanya mendengar sekali itu saja. Ketika turun, gara-gara itu Nabi kita jane pengen naik lagi, Pak. Jadi pengen naik lagi raketong isin. Nggih. Tapi Nabi sudah enggan karena mendengarkan seruan tadi ya. Maka jamaah rahimakumullah, singkat cerita sudah diputuskan sholat satu hari berapa kali Bapak Ibu? 5. Okay. Fadilah yang pertama dari sholat Bapak Ibu. Sholat niku adalah tiangnya agama. Dalam hadis diriwayatkan oleh Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amril Islam wa amutuhus shalah wa dzirwatu sanamihil jihad." Pokok perkara adalah Islam dan tiangnya Islam adalah sholat. Sedangkan puncaknya adalah jihad. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 2616. Sholat niku ibarat tiang agama. Sebuah bangunan bisa berdiri walaupun tidak punya tembok. Bangunan bisa berdiri walaupun tidak punya lantai. Bangunan bisa berdiri walaupun tidak ada pintu, tidak ada jendelanya. Bahkan bangunan bisa berdiri walaupun tidak ada atapnya, tetapi bisa disebut bangunan. Dan bangunannya insya Allah kokoh, Pak. Walaupun ada yang kurang tapi tiangnya kuat. Sebaliknya, kalau sebuah bangunan itu nggak ada tiangnya, maka bangunannya rawan roboh. Bangun rumah nggak ada tiangnya, cuma tembok saja. Nggih. Wes ajeng lengiasi sak apik-apike, keramike sak apik-apike, nggih. Begitu ada gempa, goyang sedikit langsung roboh. Dan itu adalah sholat dalam perkara agama Islam. Nggih. Maka sering dikatakan, kalau orang itu sholatnya kuat, mau dibangun iman setinggi apapun kuat,
Ibarat pondasi dan tiang pertama yang ditancapkan itu sudah kuat, Pak. Jangankan lantai 1, mau dibangun lantai 2, 3, 4 dan seterusnya, insya Allah kuat. Pondasine gujengi tenan. Nggih. Nah, teng pondok pesantren nggih ngoten niku. Sakniki niku salah satu problem di pondok niku adalah bagaimana siswa santri pulang ke rumah, tetapi di rumah masih menegakkan ajaran yang diajarkan di pondok. Neng pondok diajari sholat malam, sholat subuhnya tertib, ya, sholat duhurnya tertib, ora tahu dolanan HP, ya. Baca Quran setiap hari, setoran setiap hari, ya. Tapi begitu pulang, Pak, sing maune neng pondok jam 3 wis tangi, pikiran anak itu pulang langsung saatnya balas dendam. Hari pertama pulang bukane menerapkan sing wis dientuk saka pondok, Pak. Pengene napa, Pak? Nah, pengene ya turu sak puase, nggih mboten. Orang tuanya dilale orang dukung. Orang dukung pripun, Ustaz? Nang omah ya orang tuanya nyuwun sewu le salat ya ngoten nika, nggih. Wis ngerti nek nang pondok anake ya salat tahajud bareng, nang omah ora ditambahi. Wis ngerti nang pondok duwe hafalan banyak, di rumah enggak minta dimurojaah. Orang tua enggak hafal Quran enggak apa-apa. Anaknya hafal Quran suruh setoran, Pak. Nang pondok dapat berapa juz? Katakan 5 juz. Nggih suruh setoran, sehari mau 2 lembar, mau berapa. Yang penting terjaga. Nah itu tugas orang tua. Banyak anak setelah selesai mondok pulang ke rumah, selesai pula ilmunya, okay. Termasuk di sini pada poin sholat. Ya, pernah ada orang tua di sekolah, Ustaz, anak saya tak pondok pinter apal 20 juz. Tak sekolah kita mriki ini lak rodok mambu-mambu Islam. Karepe iki lak ya ben iso salat subuh. Lah kok sakniki lho salat subuh wangel tenan. Padahal udah hafal Quran pinten, Pak? 20. Ibarat bangunan mau. Oh ya temboke wis apik, wis di keramik ngoten nggih. Ning tiange napa? Nah, ibarat yang ngoten. Setelah saya bina anaknya 6 bulan kemudian mboten mari, Pak, mboten mantun. Nah, saya lupa, enggak tanya sama anaknya. Ternyata anaknya cerita kalau bapak ibunya di rumah nyuwun sewu enggak sholat, Pak. Mah mboten sholat. Bapak ibu kula ora tau sholat ning nek aku telat sithik, Pak. Disenan-seneni. Le nguring-nguringe. Tapi orang tuanya enggak sholat. Nah, niki nggih. Akhirnya kita berikan pendidikan parenting. Tapi poinnya adalah menjaga. Masih ada waktu mboten niki? 1 menit. Oke, terakhir. Sholat adalah perkara yang pertama kali akan dihisab. Oke, sholat perkara yang pertama kali akan dihisab nanti. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihi 'abdu yaumal qiyamati min 'amalihi shalah." Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Fa in sholahat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad khab. Jika sholatnya baik, maka dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Tapi jika sholatnya rusak, dia akan menyesal dan juga merugi. Jika dari sholat yang wajibnya ada yang kurang, maka qala Rabbu tabaraka wa ta'ala, Allah yang maha berkah akan berfirman kepada malaikatnya, "Al-dharu hal li'abadi min tatawwu." Maka silahkan pada malaikatnya cek sholat tatawwu atau sholat sunnah. Okay. Jika dia memiliki amalan-amalan sholat sunnah, amalan sholat sunnah itu akan digunakan untuk menyempurnakan sholat yang wajib yang tidak sempurna. Tetapi
Dengan catatan saya pernah nyari tahu nggih, tetap kadarnya tidak sama. Artinya ngeten, ninggalke salat pisan misal. Niku enggak sama dengan lengganti salat sunah ping pisan. Hanya sekali. Sekali kehilangan salat yang wajib, maka butuh banyak salat sunah untuk menyempurnakan yang wajib itu. Tapi poinnya yang pertama, salat adalah perintah yang istimewa, salat adalah tiangnya agama. Yang ketiga, tidak akan beranjak kaki kula panjenengan pada hari kiamat sebelum salatnya dihisab. Dan yang pertama kali dihisab adalah salat wajibnya. Kemudian kalau salat wajibnya masih ada yang kurang, yang dihisab selanjutnya salat sunnah. Maka monggo, karena kita kan tidak tahu seberapa perfect salat wajib kula panjenengan. Minimal salat sunnahnya tetap ditegakkan. Ra iso salat bengi rutin ya salat duha, ra iso salat duha rutin ya salat sunnah rawatib. Nggih mboten mawon jamaah rahmatullah. Barangkali ada pertanyaan, kami persilahkan. Satu mawon. Enten. Nek tidak ada, alhamdulillah. Mboten enten iki? Nggih. Niku mawon jamaah rahmatullah yang dapat kami sampaikan. Saya akhiri nun wal qalam ya masrun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.